Ustaz, saya belum tunaikan haji. Kata yang bertanya, saya belum haji. Dan suami saya sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalahnya saya tiada mahram untuk pergi haji bersama karena ada mahram adik-beradik, uncle, semuanya tidak mampu untuk naik haji. Soalan saya, bolehkah saya haji dengan kawan-kawan perempuan lain? Rombongan maksudnya. Atau saya tidak wajib haji, cukup buat badal haji? Apakah sama dengan umrah? Hadirin dan hadirat semua kita tahu, ada hadis Nabi SAW, wanita dilarang bepergian jauh, apalagi sampai bermalam tanpa mahram. Mesti pakai mahram. Itu apa yang kita selama ini tahu. Tapi hari ini, bukan saja Majlis Fatwa Al-Azhar Mesir, hari ini Majlis Fatwa Arab Saudi pun mengeluarkan fatwa mereka. Hari ini boleh naik haji tanpa mahram. Dengan kata lain, boleh naik haji bersama rombongan walaupun semuanya wanita. Hari ini sudah keluar fatwa itu. Barangkali semuanya kita tahu. Nah, bila ditanya, mengapa begitu Pak Ustaz? Ustaz tertarik dengan pandangan ulama. Memahami hadis Nabi ada dua cara. Cara yang pertama namanya tekstual. Teks, berdasarkan teks. Bagaimana isi kandungan hadis, begitulah hukumnya. Bila tak boleh, tak boleh. Satu lagi, memahami hadis dengan cara kontekstual. Konteks. Bukan teks, tapi konteks. Pengajaran yang dapat diambil daripadanya. Zaman Nabi, bila seseorang itu wanita pergi berhari-hari seorang diri, tidak aman daripada fitnah. Barangkali dia boleh dipaksa, boleh dibunuh, boleh dicuri, boleh dirogol, diperkosa. Zaman itu. Tapi hari ini, perjalanan jauh, naik saja di KLIA untuk ke London. Beberapa jam kemudian sampai di London. Di London pula ada yang menunggu. Kita tak ada mahram. Rasanya aman perjalanan kita. Hari ini, itu maksudnya konteks. Apa yang Nabi sebut itu konteks, zaman itu memang bahaya. Tapi hari ini tidak berbahaya. Atas sebab itu, muncullah fatwa seperti itu. Wallahu a'lam. Ini juga sebagaimana pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allah yarhamu, rahimahullah. Beliau cenderung pada pendapat yang kedua tadi. Boleh. Asal perjalanan itu aman. Yang kedua,
Dulu Pak Ustaz, saya kunut. Baca kunut subuh. Sekarang saya tidak lagi membaca kunut subuh. Ini soalannya. Ada ustaz yang mengatakan bila kita baca kunut, pada bahagian awalnya kita angkat tangan, menadah, mengaminkannya. Dan pada ada bahagian tertentu kita telungkupkan tangan. Apa pandangan Pak Ustaz? Pertama, Ustaz ingin jelaskan masalah kunut subuh ini ada perbezaan pandangan para ulama. Sebaiknya kita saling hormat menghormati. Kalau tak mau baca kunut, tak mengapa. Tapi bila kita sedang jadi imam atau jadi makmum, semua orang pakai kunut, kita raikan, aminkan, angkat tangan. Itu pandangan Ustaz. Sebab masing-masing mereka ada dalil. Cuma pertanyaannya, mengapa bahagian awal itu kita angkat tangan, Allah mahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Karena makna ucapan itu meminta, ya Allah berilah aku petunjuk. Mohon. Berilah aku keafiatan atau kesehatan. Mohon. Tapi bila sampai waqini birahmatika syarra ma qadait, hindarkan aku daripada takdir yang buruk-buruk. Hindarkan aku, lalu kita telungkup. Sebenarnya hadirin dan hadirat, memang pernah datang dari Nabi menelungkupkan ketika berdoa. Itu hanya sempena salat minta hujan. Bukan sempena kunut. Bila perkara yang tak baik itu kita tak telungkup. Mengapa ketika kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mengapa kita tetap begini? Padahal maknanya, ya Allah berilah aku kebaikan di dunia, berilah aku kebaikan di akhirat. Semestinya hindarkan aku daripada api neraka. Kita tak sebut begitu. Kita tak buat begitu. Sebab kita takut neraka. Lalu kita menolak. Adanya tangan ini ditelungkupkan hanya sempena salat sunat istisqa, minta hujan. Karena ketika itu kita mengadu kepada Allah bahwa kita banyak buat dosa, oleh sebab itu turunkanlah rahmat, turunkanlah hujan. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Walayalin ashr, dari kata asyara, malam yang 10. Pertanyaannya, apakah malam yang 10 itu malam 10 terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Dan mana yang lebih afdal, Pak Ustaz? 10 malam daripada malam-malam 10 akhir Ramadan, atau malam-malam 10 daripada bulan Zulhijjah? Hadirin dan hadirat, para ulama tafsir berbeza pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan 10, sumpah Allah demi malam-malam yang 10 itu, kata mereka,
10 pertama bulan Zulhijjah yang baru saja kita lalui minggu lalu. Ada pula yang mengatakan malam-malam yang 10 itu adalah 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Ada yang menguatkan ini, ada yang menguatkan ini. Bagi kita terima sajalah perbezaan itu. Kalau Ustaz sendiri lebih cenderung kepada, karena disebut malam-malam, itu 10 terakhir bulan Ramadan. Sebab disebut malam. Memang ada keistimewaan pada 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Memang ada keistimewaan 10 pertama bulan Zulhijjah karena ada hari Arafah. Hari Arafah itu siangnya, bukan malamnya. Namun demikian, dua-duanya ada dalil. Nah, yang terakhir, pertanyaannya. Pak Ustaz, saya telah berniat untuk berhenti bermain dart. Dart. Ada salah seorang jemaah kita, tak perlulah disebut namanya, dia adalah wakil Malaysia untuk pertandingan dart sedunia dan selalu menang. Kata beliau bertanya, saya sudah berniat untuk berhenti bermain dart tahun yang lalu. Dan sekarang saya ingin main kembali agar dapat bertemu rakan-rakan lama yang dulu sama-sama main dart, pertandingan dart. Apakah saya melanggar niat itu berdosa, Pak Ustaz? Atau wajib patuh pada niat? Itu pertanyaannya yang terakhir. Hasrat saya ingin kembali bermain dart supaya dapat berkenalan dengan kawan-kawan lama. Dengan kata lain, menghubungkan silaturahim. Apakah itu berdosa? Jawab singkatnya, tidak berdosa. Apalagi dengan tujuan silaturahim. Apalagi Anda selain memang hebat, pakar bermain dart, Anda juga ada ilmu sekarang. Banyak ilmu. Apalagi diikuti dengan niat, mudah-mudahan ilmu yang telah dimiliki selama ini dapat share pada kawan-kawan lain yang barangkali ada di kalangan mereka yang tidak tahu. Ajak mereka dengar kuliah online. Dan itu tidak berdosa. Apalagi bermain dart itu bukan suatu judi. Judi itu bila ada pertaruhan. Itu ada kaitannya dengan skill, kehebatan seseorang. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.